Lesti. Tentang biaya kuliah profesi apoteker di Universitas Indonesia, karena banyak nih di antara kalian yang nanyain baik lewat Instagram maupun komen di YouTube, sebenarnya berapa sih kak biaya kuliah profesi di UI, terus biaya-biaya apa sih yang harus dikeluarkan lagi selama kuliah profesi UI. Nah, aku akan jelasin detail di video ini sambil WFH, ini aku sambil laptopan. Nah, jadi nanti kalian tonton video ini sampai selesai, terus nanti jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Pasti kan banyak tuh di antara kalian yang nanyain, kak sebenarnya mahal nggak sih kuliah profesi apoteker di UI gitu. Kenapa sih harus milihnya profesi apoteker UI? Kan banyak nih universitas lain yang juga membuka kesempatan bagi teman-teman S1 farmasi untuk melanjutkan profesi apotekernya di tempatnya mereka. Jadi misalnya S1-nya di universitas mana, terus profesi apotekernya di universitas yang berbeda, seperti itu. Aku bikin video ini biar kalian itu dapat gambaran kira-kira nanti kalau kuliah profesi apotekernya di UI, range biaya yang kalian keluarkan itu berapa, semester 1 berapa, di semester 2 berapa. Jadi bisa kalian estimasi, dan ya alhamdulillah kalian bisa mulai nabung nih dari sekarang kalau misalnya kalian masih di S1 farmasi. Nah, buat kalian yang sekarang lagi S1 farmasi, terus ada rencana pengen pindah ke Universitas UI untuk ambil profesinya, jadi UI itu membuka dan menerima mutasi dari S1 farmasi universitas lain. Jadi misalnya kalian universitasnya di swasta terus pengen masuk ke profesi apoteker UI, itu bisa banget. Nah, jadwal penerimaannya di UI itu setahun ada 2 kali, karena kelulusan di UI sendiri kan ada 2 kali periodenya. Jadi nanti ada semester, kalian bisa masuk di semester ganjil atau di semester genap. Nah, ini tips dari aku. Yang pertama, ketika mau mendaftarkan masuk profesi apoteker ke UI, kalau misalnya kalian masuknya di semester ganjil, itu jumlah mahasiswa, presentasi jumlah mahasiswa UI-nya itu lebih banyak dibandingkan mahasiswa dari luar. Sementara kalau misalnya kalian masuknya ke semester genap, nanti jumlah mahasiswa UI-nya lebih sedikit gitu. Jadi lebih banyak persentase teman-teman dari mahasiswa dari universitas luar. Kenapa? Ini menurut pengamatan aku pribadi ya, dari beberapa angkatan yang sudah aku lihat. Jadi mahasiswa S1 farmasi itu kebanyakan lulusnya di semester ganjil. Jadi dari semester ganjil itu mereka udah lulus gitu. Jadi otomatis mereka langsung lanjut profesi apoteker di semester ganjil. Nah, semester 2-nya, genapnya itu hanya sisa-sisa angkatan S1 farmasi yang belum lulus. Di semester akhir nih, di S1 dan sudah harus menyelesaikan skripsi, kalian harusnya ngebut gitu, karena kalian tahu nih persentase jumlah penerimaan di semester genap UI untuk mahasiswa eksternal itu lebih besar dibandingkan ketika nanti di semester ganjil. Dan ini juga bisa jadi pertimbangan banyak mahasiswa luar yang tidak bisa langsung membaur ataupun nggak langsung nyaman kan masuk UI, butuh adaptasi dulu. Jadi kalau misalnya kalian langsung gabung sama teman-teman mahasiswa UI, nanti kalian, ini yang aku rasain sih, karena aku masuknya di semester ganjil, aku ngerasa jadi minoritas gitu. Sementara kalau misalnya kalian masuknya di semester genap, pasti lebih banyak teman-teman dari mahasiswa dari universitas luar. Jadi kayak merasa senasib dan sepenanggungan gitu deh. Biaya, jadi di 2015 itu biayanya profesi apoteker itu ada 2 jenis. Yang pertama itu BOP ya, dan DP yang kedua. BOP itu biaya operasional perkuliahan. Dulu itu aku sekitar 11 juta. Nah, untuk DP-nya yang kedua itu sekitar 5 juta. Jadi total itu yang harus aku bayarkan selama profesi apoteker adalah 16 juta. Karena profesi apoteker itu hanya ada 2 semester, jadi 16 juta itu sudah untuk 2 semester. Jadi ya 1 semester 8 juta. Cuman mekanisme pembayarannya untuk yang DP 5 juta tadi harus dibayarkan di awal. Jadi semester 1 itu pada saat baru masuk kalian bayar 5 juta plus 5,5 juta, 5.500.000. Jadi sekitar 10.500.000 yang harus kalian keluarkan di pembayaran pertama. Kemudian sisanya kalian bayar di awal semester kedua.
Nah, kalau biaya-biaya di luar itu juga yang nggak kalah penting, biaya yang harus kalian bayarkan itu pada saat di semester akhir-akhir menjelang mau kelulusan gitu deh. Jadi biar uang untuk yudisium itu kurang lebih sekitar 1 juta kalau nggak salah. Terus untuk wisuda itu sekitar range-nya ya, aku juga lupa ingat sih, sekitar 3-4 juta, karena itu nanti kalian dapat pakaian toga, terus nanti kalian dapat pakaian sendiri untuk sumpah, karena kan sumpah itu harus pakai white coat, terus kalian pakai seragam yang sama satu angkatan, terus nanti kalian juga dapat, kalau aku kan dapat Al-Quran, terus juga nanti dapat kenang-kenangan kayak kenang-kenangan angkatan gitu, semacam boneka-bonekaan wisuda. Itu biaya kuliah, belum biaya kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk biaya kehidupan sehari-hari aku gak akan bahas di video ini, nanti terlalu meluas. Jadi benar-benar biaya kuliah di UI itu sebenarnya untuk profesi apoteker menurutku pribadi itu tidaklah mahal, karena pada saat 16 juta plus 5 juta tambahan yang kalian keluarkan itu, satu, kalian dapat kuliah 2 semester di Universitas Indonesia, kedua, kalian dapat tempat praktek profesi kefarmasian atau PKPA itu di perusahaan-perusahaan farmasi yang sangat benefit, yang sudah established gitu ya. Terus yang ketiga, kalian belajar dan praktikum di laboratorium yang sangat-sangat lengkap gitu. Kemudian 4, kalian belajar langsung sama expert, itu para profesor-profesor di fakultas farmasi. Jadi worth it banget menurut aku untuk mengeluarkan biaya sejumlah sekian yang tadi aku mention untuk kalian in returnnya kalian dapatnya tuh yang tadi aku karena kalian kan sudah tahu nih range kira-kira untuk kuliah profesi apoteker sekian. Sebagai masukan, ketika kalian sudah kuliah satu farmasi, kalian sudah mulai harus nabung supaya pada saat profesi apoteker itu gak kaget. Terus kalian punya tabungan yang satu lagi aku lupa, biaya kuliah udah, biaya di luar kuliah yang juga harus penting kalian siapin. Terus yang ketiga, ini tuh sebenarnya biaya di awal ketika tes masuk profesi apoteker UI, biaya simak ujiannya masuk penerimaannya UI. Itu aku ujiannya karena aku waktu itu belum tinggal di Jakarta, jadi aku lumayan cost untuk biaya yang aku keluarkan untuk tes. Itu yang pertama, tes untuk biaya tesnya sendiri kalau nggak salah itu sekitar 1 juta, lumayan kan, karena ada 2 jenis tes, ada tes TOEFL dan ada tes psikotes. Kemudian aku mengeluarkan biaya untuk naik kereta. Nah, kalau universitas lain gimana sih kak gitu, misalnya di Unpad itu juga punya profesi apoteker dan menerima transferan dari universitas lain. Kalau Unpad jujur aku nggak tahu, tapi banyak juga teman-temanku yang kesana. Menurutku sih harga di profesi apoteker di Unpad itu relatif lebih rendah dibandingkan UI. Tapi kalau kalian bandingkannya ke profesi apoteker yang di swasta, nah aku yang menurutku akan jauh lebih mahal biaya profesi apoteker di swasta dibandingkan di UI. Nah, kalau universitas lain gimana sih kak gitu, misalnya di Unpad itu juga punya profesi apoteker dan menerima transferan dari universitas lain. Kalau Unpad jujur aku nggak tahu, tapi banyak juga teman-temanku yang kesana. Menurutku sih harga di profesi apoteker di Unpad itu relatif lebih rendah dibandingkan UI. Tapi kalau kalian bandingkannya ke profesi apoteker yang di swasta, nah aku yang menurutku akan jauh lebih mahal biaya profesi apoteker di swasta dibandingkan di UI. Contoh yang bisa menerima dari luar itu UP, Universitas Pancasila. Nah, ini aku belum cek juga webnya, tapi kalian boleh cek webnya. Sepengetahuan aku waktu di tahun 2015 itu ada salah satu temanku juga yang mengambil profesi apoteker di Pancasila, dan itu biaya kuliahnya jauh di atas yang aku keluarkan untuk kuliah profesi apoteker di UI. Oke, videonya sekian. Kayaknya udah gak ada yang perlu aku bahas lagi sih, udah gak ada yang perlu aku informasikan tentang biaya. By the way, kalau misalnya kalian mau memvalidate tarif-tarif tadi, kalian bisa banget cek ke webnya UI, ke simak ui.ac.id. Di situ ada kok dijelaskan mata kuliah selama profesi apoteker apa aja, biaya yang harus dikeluarkan itu berapa aja. Kemudian
jalur penerimaan masuk untuk reguler dan non reguler itu seperti apa, itu ada di webnya. Jadi kalian boleh cek webnya untuk lihat lebih detail. Oke, itu aja. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Kemudian kalau menurut kalian ini bermanfaat, kalian boleh share videonya. Dadah, thank you. Assalamualaikum.